Bidayatul Hidayah. Ini kitab Masya Allah dikarang oleh seorang imam, seorang mujaddid, seorang ulama besar ada masanya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali mengawali kitab ini dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Segala apapun yang kita lakukan, kita perbuat maupun yang kita ucap haruslah diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah, atas izin Allah. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini itu ada 4 kalimat, ada 4 kata. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 4. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sebagai isyarat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini dengan 4 kata atau 4 kalimat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala macam godaan setan, yang mana setan itu mengatakan bahwasanya akan menggoda manusia dari 4 arah. Arah depan, belakang, kanan, kiri. Itu setan. Jadi setan bukan ngegodainya di kiri doang, tapi setan ngegodain manusia itu dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Maka ketika orang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, akan dijauhkan dari godaan setan yang datangnya dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. 4 arah. Dan juga dikatakan dengan 4 kata atau 4 kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, yang mana seorang manusia itu bisa berbuat dosa, bisa berbuat maksiat dalam 4 keadaan. 1, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. 2, keadaan terang, ya, terang benderang. Yang ketiga, dalam keadaan malam. Yang keempat, dalam keadaan siang. Maka ketika orang mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dosa, menjauhkan kita dari dosa yang bisa dilakukan dari 4 keadaan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dalam 4 keadaan itu. Tuh, tersirat arti makna Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jauhkan daripada kita dosa-dosa yang dilakukan dalam 4 keadaan. Sembunyi-sembunyi artinya diam-diam, lagi sendirian dia ngelakuin dosa. Yang kedua, dalam keadaan terang benderang, artinya dalam keadaan ramai aja dia bisa berdosa gitu. Apalagi sendirian. Yang ketiga, malamnya dia dosa. Yang keempat, siangnya dia berdosa. Semoga dengan kita mengawali baca kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah jauhkan kita dari dosa-dosa itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam.
Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim, Asy-Syaikh Al-Imam, Asy-Syaikh itu orang yang dituakan, maka dipanggilnya Syekh, dihormati. Orang yang dihormati, dituakan, dipanggilnya Syekh, dihormati karena keilmuan. Al-Imam yaitu orang yang diikutin. Artinya ketika mendapatkan gelar imam, berarti ada pengikut. Al-alimul allamah, orang yang alim. Al-allamatu, dan orang yang sangat alim, yang menguasai segala macam bidang ilmu. Nah, disebutnya al-allamah, pakar keilmuan. Ini Imam Ghazali mendapatkan gelar al-alimul allamah, orang yang alim di antara orang-orang yang alim. Berarti orang yang sangat alim. Hujjatul Islam, ini gelarnya, laqab, yaitu Hujjatul Islam adalah orang yang menguasai kesunahan, maka digelari Hujjatul Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW, nah, itu dapat gelarnya Hujjatul Islam. Wa barakatul anam, juga sama ini gelarnya, laqabnya, artinya keberkahan bagi umat. Anam itu manusia, umat. Maka mendapati gelar ini berarti Imam Ghazali memberikan keberkahan bagi umat. Juga beliau mendapati gelar Zainuddin. Ya. Ada juga gelar beliau Al-Mujaddid, seorang pembaharu. Jadi yang dikatakan pembaharu itu setiap 100 tahun ada seseorang yang Allah utus, ya, untuk memberikan pembaharuan dalam pelajaran, dalam ajaran agama Islam. Itu setiap 100 tahun tuh nongol. Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad. Abu Hamid nama kunyah. Nama kunyah itu kalau kayak kita di sini di Indonesia, Bapak Gilang. Namanya mah bukan Bapak Gilang. Namanya mah bukan Gilang. Gilang nama anaknya. Bapak Gilang, Bapak Eko, Bapak Joko, ya, Bapak Kamal, Bapak Kamal. Berarti itu nama kunyahnya kayak kita. Pak Eko tuh ada ya. Nah, padahal namanya kan bukan Eko. Eko nama anaknya. Pak Andre nama anaknya. Ya. Atau Mama Kiki. Ya. Kiki nama anaknya. Mama Yudi, Mama Andi, Mama Heru, semua tuh. Itu namanya nama kunyah. Ya, kayak ketua di nama anaknya siapa? Sadam, berarti Abu Sadam. Abu Sadam. Ya. Itu nama kunyah. Kalau kayak di kita begitu. Ya, begitupun Abu Hamid. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad putra Muhammad putra Muhammad. Al-Ghazaliyu ini dinisbatkan kepada tempat asalnya yang bernama Ghazalah. Ya, Ghazalah itu nama satu kampung, satu desa di kota Tus.
THUS, TUS. Di mana kota Tus? Nah, sekarang adanya di Iran negaranya tuh. Jadi Imam Ghazali bukan dari Arab, bukan dari Mesir, tapi dari Iran. Orang Persia dulunya. Al-Ghazaliyu ini dinisbatkan kepada nama daerah, nama desa atau kampung namanya Ghazalah. Maka disebutnya Al-Ghazali. Kayak kita dari Betawi disebutnya Al-Batawi. Dari Banten disebutnya Al-Bantani. Dari Cirebon Al-Cireboni. Kalau dari Jawa Al-Jawi. Itu Al-Tegali. Al-Buguri dari Bogor. Iya, Al-Berbasi dari Brebes. Dari mana lagi? Mekah Al-Maki. Al-Madani dari Madinah. Terus begitu ada nama-namanya. Ya. Nah, cuma ada yang berpendapat Al-Ghazaliyunya ini di atas zainnya itu ada tasdid Al-Ghazaliyu. Nah, bukan kalau di sini kan Al-Ghazali doang tuh. Di zainnya nggak ada tasdid ya. Nah, ada yang berpendapat Al-Ghazaliyu. Jadi Al-Ghazali itu dinisbatkan dari nama satu pekerjaan Ghazal, Al-Ghazal. Ya, ayahnya yaitu pekerjaannya sebagai tukang mintal benang. Ya, memintal dari bulu domba menjadi benang wol. Itu disebutnya bahasa Arabnya Al-Ghazali. Maka disebutnya Al-Ghazali. Yaitu seorang anak dari pemintal benang. Ya. Lebih masyhur ditasdidkan Al-Ghazali. At-Tusiyu yaitu dinisbatkan dari nama kota Tus. Di mana Tus? Iran, ya, dekat Naisabur. Nah, Imam Ghazali ini sedikit tentang beliau, bahwasanya beliau itu dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. Tahun 450 Hijriah. Semasa kecilnya udah ditinggal pergi oleh ayahnya. Artinya ayahnya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil. Kemudian Imam Ghazali ini dititipkan kepada seseorang yang diamanahkan oleh orang tuanya. Imam Ghazali punya adik, ya, namanya Ahmad. Jadi Imam Ghazali bersama dengan adiknya yaitu Ahmad dititipkan kepada seseorang yang diamanahkan oleh ayahnya untuk dididik, dirawat. Cuma enggak nitipin doang, tapi dikasih duit. Ini buat selama menghidupi, mendidik anak-anaknya dititipin, dikasih duit. Tetapi ketika duitnya itu udah habis, ya, lepas tangan dah tuh orang yang diberikan amanah. Akhirnya Imam Ghazali ini melakukan perjalanan mencari ilmunya. Ya, kepada siapa beliau pertama kali belajar menuntut ilmu, yaitu nama guru pertamanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani itu guru pertamanya. Dia belajar bersama kepada Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Kemudian Imam Ghazali bermusafir
melakukan perjalanan kembali ke daerah yang bernama Jurjan. Ke daerah yang bernama Jurjan untuk menuntut ilmu kepada gurunya yang bernama Abul Qasim Al-Ismaili. Abul Qasim Al-Ismaili. Udah, catat tuh ya. Belajar ke negeri yang bernama Jurjan kepada Abul Qasim Al-Ismaili. Lalu pergi kembali ke daerah Naisabur. Naisabur namanya. Nah, disinilah Imam Ghazali berjumpa dengan guru utamanya, yang mana Imam Ghazali mengambil banyak ilmu dari gurunya ini, namanya Abul Ma'ali Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Di mana tuh tempatnya tadi? Di Naisabur. Ya, di Naisabur. Setelah gurunya ini, yaitu yang bernama Abul Ma'ali Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini, meninggal dunia, Imam Ghazali berhijrah ke daerah yang bernama Muaskar. Muaskar. Hijrah ke Muaskar. Di usianya yang ke-34 tahun. Ketika Imam Ghazali hijrah ke daerah Muaskar, di situ ada penguasa, ada seorang raja, sultan, namanya Nizamul Muluk. Di daerah yang namanya Muaskar ada sultan, penguasa, raja yang namanya Nizamul Muluk. Lalu rajanya ini, Sultan Nizamul Muluk ini, mendengar kedatangan Imam Ghazali, bahwasanya ada orang yang masih muda, usianya 34 tahun, tapi luar biasa keilmuannya, alim, pengetahuannya. Diundang, didatangi Imam Ghazali, yang akhirnya Imam Ghazali dijadikan sebagai, kalau kita sebut, kepala madrasah. Ya, nama madrasahnya An-Nizamiyah. Madrasah An-Nizamiyah di daerah Baghdad. Imam Ghazali jadi pimpinannya. Tuh kalau Imam Ghazali ngajar, muridnya enggak puluhan, tapi ribuan yang mendengar ketika Imam Ghazali mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Saking alimnya. Ketika sudah menjadi pimpinan di situ, diberikan fasilitas oleh raja, ya, kekayaan dia punya, pokoknya hidupnya udah enak Imam Ghazali itu. Tetapi beliau merasa ada di dalam hatinya kekosongan. Padahal semua udah punya tuh. Kalau kayak kita tinggal uncang-uncang kaki doang tuh. Tapi Imam Ghazali merasakan kekosongan dalam hatinya. Ya, yang membuat dirinya pengen udah nggak mau lagi jadi kepala madrasah. Tapi kalau seandainya Imam Ghazali bilang begitu kepada raja, pasti nggak disetujuin, betul nggak? Nah, mikir, akhirnya Imam Ghazali dapat alasan, yaitu
alasannya pergi haji. Memang benar pergi haji Imam Ghazali, tapi sebagai buat alasan awalnya tuh agar diperbolehkan untuk keluar dari madrasah. Benar Imam Ghazali berangkat ke Makkah pergi melaksanakan ibadah haji. Nah, itu dimanfaatkan ketika hajinya, ibadahnya setelah selesai dilaksanakan, Imam Ghazali nggak pulang lagi ke Baghdad tetapi ke Damaskus pada tahun 489. Berarti usianya berapa tuh? Lahir 450. Umur 489 tahun 489 ke Damaskus. Berarti umurnya berapa tuh di Damaskus? 39 tahun. Hidup di Damaskus, menetap selama 10 tahun. Di situ Imam Ghazali berkhalwat, menyendiri, sehingga disitulah muncul Imam Ghazali mengarang satu kitab yang sebagai kitab andalan, kitab yang luar biasa, kitab yang populer, namanya Ihya Ulumuddin. Itu kitabnya Imam Ghazali, karangan beliau yang terkenal sampai sekarang juga banyak orang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin itu. Itu mencetaknya, menulisnya di Damaskus ketika beliau Imam Ghazali melaksanakan khalwat, menyendiri, beribadah. Setelah 10 tahun di Damaskus, Imam Ghazali barulah kembali ke kampung halamannya. Apa nama kampung halamannya tadi? Tus. Kembali ke Tus. Ya. Sampai di Tus kedengeran sama raja. Tapi rajanya udah bukan yang tadi, Nizamul Muluk, udah meninggal dunia. Sekarang anaknya namanya Fakhrul Muluk. Fakhrul Muluk mendengar bahwasanya Imam Ghazali sudah pulang dari haji. Udah 10 tahun belum pulang-pulang, baru itu pulang. Kedengeran nih. Akhirnya Fakhrul Muluk meminta kepada Imam Ghazali untuk mengajar kembali di Madrasah An-Nizamiyah. Mau nggak mau terima lagi. Nah, diterima lagi ngajar Imam Ghazali. Tetapi nggak lama, ketika tahun ke-500 Hijriah, Fakhrul Muluk meninggal dunia. Tahun 500 Hijri, tahun 500 Hijriah, Fakhrul Muluk meninggal dunia. Wafat rajanya. Kesempatan Imam Ghazali keluar dari madrasah. Betul ya? Kembali kemana lagi? Ke kampung halaman. Sampai di Tus, ya, itu tahun 500. Dan Imam Ghazali tinggal mengajar di kampung halamannya sampai beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Berarti usia Imam Ghazali saat itu 55 tahun. Imam Ghazali wafat pada usia 55 tahun. Dikisahkan bahwa ketika saat itu waktunya subuh, ya, Imam Ghazali pada waktu subuh hari Senin, wafatnya hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir. Dikisahkan Imam Ghazali meminta kepada adiknya yang bernama Ahmad untuk diambilkan kain kafan. Ini subuh-subuh nih. Meminta kepada adiknya untuk diambilkan kain kafan untuk dipakaikan oleh Imam Ghazali. Udah dipakai rapi, Imam Ghazali menghadap kiblat, meninggal dunia.
Masya Allah, keistimewaan Imam Ghazali. Meninggal dunia udah rapi, pakai kain kafan, waktunya subuh, menghadap kiblat, wafat, meninggal dunia pada usia 55 tahun, hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir. Umurnya 55 tahun. Tapi lihat keistimewaan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. 55 tahun, kitab karangannya itu banyak. Saking banyaknya, ulama ada yang menghitung bahwa dari sekian banyak kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali dibagi dengan umur yang 55 tahun, ketika dihitung satu harinya Imam Ghazali bisa menuliskan 4 kertas ilmu, 4 lembar kertas satu hari. Hitung sendiri dah. 55 tahun. Setahun berapa hari? 365. Satu hari 4 lembar. Hitung sendiri. Berarti berapa lembar keilmuan yang Imam Ghazali tulis sampai dibagi dengan usianya. Jelas dong? Itu sedikit daripada kisah atau biografi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan qaddasallahu ruhahu, akan ruhnya Imam Ghazali, dan juga menerangi kubur makamnya Al-Imam Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian. Jadi segala macam bentuk apapun pujian yang dikeluarkan oleh makhluk dari lisan maupun tulisan, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, segala makhluk yang manusia, yang lain-lain dari manusia, semua pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pujian yang keluar dari mulut, dari lisannya makhluk hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang patut dipuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dibilang Pak RT ganteng banget, alhamdulillah. Jangan sombong banget, lahir ganteng banget dari lahir. Tahu kagak lahir nih bagaimana, kan begitu. Mangono, ya Allah, Mangono baik banget orangnya, misalnya baik banget sih. Semua orang dibeliin makanan, semua orang dibeliin masya Allah minuman, alhamdulillah. Loh, jangan udah dibilang dipuji begitu sama orang. 7 turunan gua kaya, lagu banget tuh. Jangan sombong. Tetapi pujian semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalam, dan salawat serta salam ala khairi khalqihi, kepada sebaik-baiknya makhluk Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, makhluk paling mulia dan dimuliakan Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, dan orang-orang setelahnya. Itu doa. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keselamatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan juga sahabat-sahabat serta para pengikutnya dan orang-orang setelahnya. Dan kita mudah-mudahan kebagian rahmat dan keselamatannya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fa'lam ayyuhal haris. Diawali dalam kitab ini setelah bismillah, alhamdulillah dan sholawat,
Imam Ghazali menegaskan, ketahuilah wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, al-haris, orang yang bermujtahid, orang yang berijtihad, yang bersungguh-sungguh. Al-muqbilu ala qtibasil ilmi, orang yang mendatangi, yang menghadiri, yang menuju untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya siapa? Kayak kita. Kita ini dikata ayyuhal haris, ayyuhal muqbil ala qtibasil ilmi. Wahai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, gitu. Al-mudhir min nafsihi sidqar raqbah wa fartat ta'atusi ilaih. Dan orang-orang yang menampakkan, yang memperlihatkan dari dirinya yaitu ketulusan, keinginan yang tulus, ya, dan kehausan yang sangat, artinya haus sama ilmu. Wahai orang-orang yang haus ilmu, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, bahwasanya engkau in kunta taqsidu, jikalau engkau bertujuan, bermaksud di dalam kalian menuntut ilmu, al munafasata, bersaing-saing, bersaing-saing. Ketika kamu bertujuan menuntut ilmu untuk persaingan, ini udah dihajar duluan nih, disikat sama Imam Ghazali nih di awal pembukaan muqaddimah kitabnya. Orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya cuma buat persaingan, wal mubahata, dan untuk pamer diri, membangga-banggakan dirinya. Ente nuntut ilmu buat apa? Buat bangga-banggain diri, buat persaingan. Bersaing dia. Gue mau nuntut ilmu, mau kesana, mau ngapain? Biar jadi ustadz gua. Main gua dapat besek 2 kalau tahlilan dong. Tujuannya untuk persaingan, untuk berdebat sama orang. Mau ngapain? Mau kesana, mau ngaji. Mau ngaji biar apa? Aneh mau ngajar, mau ngabisin. Ada ustadz di tempat aneh, ilmunya gak seberapa ya. Biar aneh lawan sama ilmu yang aneh terdapat dari tempat aneh belajar. Wah, tujuannya udah ke situ duluan doh. Belajar tujuannya untuk bersaing. Belajar tujuannya untuk membanggakan dirinya, pamer, memuliakan dirinya. Wah, wa taqaddum 'alal aqran, dan tujuannya untuk menjadi yang terdepan di antara teman-temannya, biar apa, dibilang lebih mulia di antara ente awam, aneh, alim, ya ente nggak tahu apa-apa, makanya belajar dong kayak aneh. Nah, tujuan nyari ilmunya untuk ke arah sana tuh ilmunya. Dia hadir di majelis ilmu bolak-balik 10 majelis dia hadir. Ya, dari mulai pagi sampai sore, dia sampai malam, sampai mau tidur lagi dia. Wah, dia hadir, dia datang, tapi tujuannya untuk persaingan, tujuannya untuk membanggakan diri, tujuannya untuk menjadi yang terdepan, menjadi yang terhebat. Wastimalata wujuhin nasi ilaik, dan juga tujuannya untuk memalingkan agar orang-orang pada mandang dia, orang-orang pada ngeliatin dia, orang-orang kalau dia lewat tuh orang-orang pada nengok, mau mana saat? Tujuannya udah ke situ tuh. Tujuannya biar orang-orang pada ngeliatin dia, biar dia dibilang orang yang rajin. Masya Allah, itu orang tiap hari kerjaannya hadir majelis ilmu, biar dibilang begitu sama orang tuh, biar dibilang alim, biar dibilang orang yang apa ya, sekarang ini mau udah berubah itu dia. Dulu sih emang begitu, sekarang Masya Allah dia udah begitu. Ada di dalam hati kita muncul ketika kita pengen belajar, kita udah pengen begitu tuh, biar orang-orang pada yang tadinya ngelihat gua hina, sekarang biar pada muliain gua. Tujuannya udah ke situ dia. Nah, biar kalau dibagi amplop, katanya amplopnya doang agak ada isinya.
Nah. Wa jam'a hutamid dunya, dan tujuannya untuk mengumpulkan kekayaan, mata'ud dunya, perhiasan, peninggalan bekas yang padahal dunia nggak ada apa-apanya. Tujuannya buat dunia. Lumayan udah, ngaji aja. Apa emang? Lu jadi ustaz. Sekalinya ngomong megang mic 2 juta. Wah. Megang mic doang tuh. Belum, baru assalamualaikum. 2 juta baru DP tuh. Baru DP belum kelar sampai wassalamualaikum. Tambah 3 juta. 5 juta sekarang jadi ustaz. Wah. Untuk menaikkan rating dia nuntut ilmu. Tujuannya itu. Biar dunianya dapat. Ya kalau soal memang dia ilmu dunia silakan, tapi kalau dia belajar ilmu akhirat ditujukan untuk mengkayakan dunianya. Nah ini kata Imam Ghazali, ngumpulin duit, ngumpulin kekayaan dunia tujuannya. Fa anta sa'in, maka sesungguhnya engkau sedang berjalan fi hadmi dinika, di dalam menghancurkan agamamu, wa ihlaki nafsika, dan membinasakan dirimu. Dia yang tujuannya dalam menghadiri majlis ilmu untuk menyaingi teman-temannya, untuk mengatakan bahwasanya orang tuh ntar ngelihat dia pada berpaling sama dia, biar dia dibilang orang yang alim. Sesungguhnya dia sedang berjalan di jalan kehancuran. Na'udzubillah min wa bai'i akhiratika, dan sesungguhnya kamu sedang menjual akhiratmu untuk duniamu. Akhirat mahal, dunia murah. Dia nuntut ilmu untuk menjual akhiratnya demi dunianya. Ini hadir kita majlis ilmu udah jelas dan tentu akhirat kita dapat. Tapi kalau tujuannya kita salah menjual akhirat demi dunia kita, fasafqatuka khasirah, maka transaksimu yang tadi kamu menjual akhirat demi duniamu khasiratun, kerugian besar. Wa tijaratuka ba'iratun, dan perdaganganmu yang tadi kamu menjual, mendagang daripada akhirat demi dunia, demi dapat duniawi kekayaan, maka itu semua akan sia-sia. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan orang yang mengajarkanmu, mereka sejatinya menolong daripadamu atas kemaksiatan yang kamu lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita yang hadir di majlis ilmu belajar tujuannya untuk hal yang seperti tadi, maka orang yang mengajari kita itu senantiasa sedang menolong orang dalam kemaksiatan. Artinya apa? Imam Ghazali mengingatkan agar seorang guru pengajar biar tahu dulu tujuan muridnya hadir tuh apa. Jangan yang penting dia hadir ngasih amplop buat saya. Nah, sama aja kalau begitu guru sama murid. Biar guru tahu dulu tujuan murid hadir majelis ilmu apa. Kalau soal dunia dan guru tahu, maka guru membantu murid dalam kemaksiatan yang nantinya itu guru bakal mencetak ulama su. Jelas tuh. Tapi kalau nggak tahu, ya nggak masalah, nggak tahu mah. Ini dia udah tahu nih, muridnya tujuannya untuk tadi, untuk nyaingin adek ustadz di kampungnya. Wah, siang ustadz disaing-saingin. Apalagi ustadz yang udah merasa tersaingi, gara-gara ada dia, besok gue dapet besek 3 jadi 2. Gara-gara dia biasanya gue yang baca tahlil, dia. Besok gue gak datang, ngambek tuh ustadz.
gara-gara dia. Biasa gue yang ceramah megang mic, dia. Biasa baca doa, sekarang mau tinggal amin doang. Ya dah. Nah itu guru yang mengajarkan ketika dia tahu muridnya tujuannya seperti itu, maka itu guru senantiasa sedang menolong, membantu seseorang dalam kemaksiatan. Wa syarikun laka fi khusranik, dan dia sedang menemani muridnya di dalam kerugian. Seperti apa? Wa huwa kaba'i'in saifin min qati'i tarikin. Seperti halnya orang yang menjual pedang kepada perampok atau begal. Dia tahu tuh begal, dia tahu itu orang emang perampok. Dia ini tukang pedang, didatengin tuh sama perampok, ya, dibeli pedangnya. Maka itu penjual pedang sama halnya mendapatkan dosa atas kemaksiatan yang dilakukan oleh begal. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tahu dulu, ini siapa ini dia beli golok nih? Oh, buat motong ayam, buat motong sapi, manfaat, nggak masalah. Oh, ini dia kelakuannya begini, dia ada tahu dia ente buat beli apa? Buat beli pedang buat apa? Buat begal. Wah, itu yang bikinin, yang ngejual pedang, itu dia kebagian dosanya daripada orang yang melakukan perampokan tadi. Bahaya nggak tuh? Baik maka hidup kita. Ya, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orang yang membantu, yang menolong atas kemaksiatan walaupun sepatah kata, maka dia menjadi teman bagi si ahli maksiat. Gimana sepatah kata? Ya, dia baru bilang jar, dia udah tahu tuh jar. Oh, hajar, dihajar, mati orang. Nah, yang ngomong jar tadi tuh padahal baru ngomong jar. Ya, padahal baru ngomong jar. Aduh, dor. Ya. Atau jangankan kata, kode. Ya, itu orang mendapatkan dosa. Sepatah kata, tuh, mana orangnya? Tuh, habisin, dibunuh. Nah, saya nggak ngomong apa-apaan, Pak Ustadz, saya ngomong tuh, tapi itu tahu maksudnya itu tuh artinya apa? Mati orangnya. Ente sama halnya dengan pembunuh tadi. Hotel anu di mana? Itu yang nanya begitu, kita tahu dia tujuannya mau apa. Ya. Tuh di belah sono. Tuh mau di belah sono. Bang. Sono mahal. Bang, belah sono aja murahannya. Itu sama halnya yang maksiat. Aman nggak bang? Ada gua. Maksiat tuh samanya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kan pernah tuh kejadian tuh katanya begitu. Bang, ini di mana bang? Emang ngapain bang? Ini bang dapat anu di sini. Nah, itu bang di situ. Nah, itu yang nunjukin dia kebagian dosa daripada maksiat yang dilakukan oleh orang yang tadi dia bantu. Baik-baik ya. Tuh begitu. Itu yang maksiat begitu. Ini yang hadir dalam mencari keridhaan. Tujuannya memang dia hadir menuntut ilmu, tetapi ada maksud terselubung ya, untuk menyaingi, untuk membanggakan diri, untuk mengkayakan dunianya. Maka guru tersebut yang tahu tujuan muridnya begitu, sama halnya itu guru dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh muridnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanyain nih atu-atu tujuannya apa nih? Niatnya apaan nih? Saya ngaji jadi ustadz ya.
Ya ngapa jadi ustad? Kampung saya kagak ada ustadnya. Itu bagus gitu. Ustad tuh, kampung saya ustadnya bacaannya begini. Nah, itu tujuannya untuk menyaingi. Saya pindah aja dah, pindah kontrakan aja dah. Ya. Maka yang benar bagaimana tujuannya? Lillahi ta'ala. Tujuan yang benar kita hadir majelis ilmu untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan kewajiban kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu kewajiban bagi kita selaku muslim. Maka tujuannya itu dulu tuh bersihin kita punya hati. Saya mau hadir belajar untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah. Diucap aja dulu, diucap biar ngejelasin kita punya hati. Jangan nanti di hati kita ada selentingan kayak tadi tuh, niat-niat yang jelek, yang akhirnya kita pulang nggak bawa berkah. Maka dalam hal seperti ini, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengajarkan satu doa kepada kita untuk doa atau niat belajar, niat mengajar. Kita baca ini doanya, nawaitu ta'allum wa ta'lim wan nafa wal intifa wal ifada wal istifada wa tadakkura wa tadkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Itu doanya. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.